toleransi itu penting banget. Apapun ya, kita hidup itu penuh perbedaan gitu, dan perbedaan yang membuat hidup kita itu lebih indah, lebih berwarna gitu. Jadi kita harus menerima setiap perbedaan. Kalau Iya, tidak ada perbedaan, maka hidup kita akan monoton, basi, dan mungkin kita bunuh diri. flat-flat Ya, aja ya. gitu. Tapi karena perbedaan itu yang membuat hidup kita itu menjadi lebih indah. Halo. Halo, selamat siang Kak Dimas. Ya. Salam kenal, aku Novita dari cewekbanget.id. Selamat Oh, datang juga di After School sama cewekbanget.id. iya, aku laki banget .id. Lagi banget.id. Bisa Kak. Oh iya, sebelum aku memulai wawancara nih Kak, aku mau ngucapin selamat dulu atas filmnya yang mau rilis nanti sebentar lagi tanggal 27 Agustus di Disney Plus Hotstar. Judulnya apa Kak? Silakan. Notebook. Notebook. Notebook Kamu nggak mau bareng nyelamatin, sama Kak Amanda Rowe. Kenapa Kak? nggak mau nyelamatin aku ulang tahun? Hari ini lagi ulang tahun Kak Dimas. Iya. Ih, gemes banget, happy birthday Kak Dimas. Thank Ini juga kayak you. udah ada yang ngucapin juga deh di kolom komentar. Happy birthday Kak Dimas. Semoga sehat selalu, dilancarkan, dimudahkan Amin. segala-galanya pokoknya. Amin. Kalau aku Nggak boleh tahu nih sekarang Kak, ya. kenapa? Ulang tahunnya nggak sekarang. Kapan? Tuh kan bercanda. Kapan tuh Kak? Iya, nah Tuh, itulah. selamat ulang tahun. Ih, parah banget nih. Udah ada yang ngucapin juga selamat ulang tahun. Ya udah, kapanpun itu ulang tahunnya Kak Dimas, selamat ulang tahun pokoknya ya. Doa-doanya tetap kita sampaikan kok. Amin. Terima kasih. Nah, Terbaik juga buat kalian semua. iya. Nah, Kak Dimas, aku mau mulai nanya-nanya kali ya. Mulai aja wawancaranya nih, soal film Notebook. Aku kan udah baca press release-nya dan pastinya udah nonton trailernya juga. Nah, aku mau nanya nih, sama pemainnya langsung, salah satu pemeran utamanya juga, sebenarnya film Notebook tuh bercerita tentang apa, Kak? Sebenarnya aku mau ceritain, tapi kalau aku ceritain aku spoiler. Iya, dikit aja kali ya, kayak Oh, dikit aja tentang ya. apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya cerita Notebook itu adalah cerita seorang anak yang dibesarkan dari perbedaan keyakinan, lalu dia menemukan cintanya di Sumba, bertemu dengan orang yang seorang guru, gitulah. Nah, kalau aku sebenarnya pengen cerita lebih banyak lagi, cuman aku takut ntar kalau aku ceritain nggak ada yang nonton. Enggak sih Kak, pasti kita bakal tetap nonton karena bakal banyak banget kan, selain di situ ada Kak Dimas, ada Kak Amanda Rolls juga, ceritanya bagus dan di Sumba pemandangannya pasti bagus banget juga Bagus footage-nya. banget, betul sekali. Sana Ah, bagus ah, banget, ah, ah. Oke, gitu. kalau kalau tadi kan Kak Dimas bilang mau cerita tentang filmnya takutnya spoiler. Ya udah deh, aku minta Kak Dimas buat nyeritain proses kreatifnya kali ya, kayak dari kapan mulai syuting, terus habis itu readingnya dari kapan juga, dan sampai bisa It's a Wrap bisa kita tonton nih, lusa nanti di Disney Plus Hotstar tuh berapa lama sih? Boleh diceritain nggak prosesnya? Kita itu syuting Desember awal ya, tanggal 8 Heeh. Desember kita syuting sampai pertengahan akhir ya, sampai kurang lebih sampai hampir 23-an ya, 22 Desember kita syutingnya. Nah kebetulan aku sampai di Sumba tuh kita sebelum syuting, jadi aku juga ada waktu untuk belajar sama budaya sekitar, sama orang-orang sekitar. Terus ada beberapa juga yang kita masih bisa kita latihanin, bersama sutradaranya kita juga banyak sharing-sharing juga. Gitu ya, lumayan persiapannya, terus syutingnya juga oke. Ya, walaupun pastinya ada lah ya kendala mulai dari cuaca atau apa, tapi alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Sorry, Oke. bukan COVID. Bukan, jangan juga dong, Kak. Nah, kalau boleh tahu, ini Kak Dimas syuting film Notebook di Sumba, pertama kali ke Sumba atau udah pernah juga sebelumnya? Sebelumnya udah pernah, tapi jalan-jalan. Nah, kalau untuk Heeh, syuting heeh. ya gitu. Oke. Nah, tadi kan Kak Dimas bilang syutingnya itu bulan Desember 2020. Itu kan sudah
sudah pandemi juga ya. Nah, itu Betul, gimana betul. tuh Kak? Itu Kak kita Dimas kan juga sebelumnya udah bintangi film yang nggak lagi pandemi gitu kan. Apa sih yang dirasa banget perbedaannya? banyak kendalanya kan kita juga deg-degan ya. Kita takut pastinya kita Hmm. tertular sama virus ini. Tapi ya tetap Hmm. kita semua menjalani protokol kesehatan. Apanya Kendalanya sih tadi? tadi takut kan, takut karena syuting kala pandemi kayak gini takut kita ketular juga. Terus apa lagi nih halangannya pas syuting lagi pandemi gini? Halangannya sih itu aja sih, untuk jaga jarak itu pasti susah. Nah, untuk Hmm. Hmm. untuk ya walaupun harus ada peraturan gimana caranya ring satu, ring 2, ring 3 untuk supaya membatasi keramaian, tapi tetap aja namanya syuting pasti agak susah. Jadi ya seperti itulah, Iya karena benar ya sih kita Kak. tahu lah orang-orang kita tuh susah dikasih tahu. Hmm. Hmm. Nah, Nah, gitu aja sih. Tapi ya kalau aku so mau far nanya nih, aman karena di sana juga down. aman ya Kak. Kira-kira ada Nah, kesamaan nggak karakter antara tokoh Arsa sama karakternya Kak Dimas Anggara ada in real life? sama-sama Apa tuh? sama-sama rajin ibadah, berbakti sama orang tua, penyabar, penyayang. Mm-mm. Ya seperti itulah. Hmm, Percaya kepada panutan ya Tuhan Kak Esa. ya. Eh, panutan banget deh. Nah, terus Iya. aku mau nanya, Kak Dimas tuh ada kesulitan nggak saat membangun chemistry nih sama Kak Amanda Rolls? Karena setahu aku kan ini juga bukan film pertamanya Kak Dimas bareng Kak Amanda ya. Sebelumnya pernah juga di Perfect Husband sama film Promise. Nah, Oh, kalau enggak sih. untuk film ini berarti udah ya udahlah, udah kenal ini gitu misalnya atau udah pernah main bareng ini, jadi nggak ada kesulitan atau gimana Kak? Ya, kesulitan sih pasti ada ya. Namanya juga judul baru, pasti kan kita sama-sama adaptasi dengan karakter baru gitu. Tapi untuk Mm-mm. mendapatkan tokannya sih nggak terlalu sulit karena kita udah kenal satu sama lainnya. Jadi nggak terlalu Mm-mm. sulit gitu. Oke. Nah, terus kalau cerita unik nih Kak, tadi kan udah ngomongin soal kendala yang dialami selama syuting pas pandemi gitu. Nah, kalau cerita uniknya selama syuting Notebook ada nggak Kak? Ceritain dong. Iya, ada satu desa di sana, itu di desa itu desa Sunyi ya. Endata, nama desanya desa Endata. Di situ desa itu tuh Mm-mm. sama sekali nggak ada listrik. Terus kita cuman boleh syuting sampai jam 5-an kalau nggak salah. Karena di sana dia Oh. kepercayaannya terlalu kuat di situ. Jadi kayak ada beberapa part yang kita nggak boleh lalui gitu. Gitu. Mm-mm. Itu tempat yang unik gitu. Hmm. Berarti nggak berarti nggak boleh pakai light, termasuk nggak bisa pakai lighting juga ya Kak berarti? Karena kan nggak ada listrik tuh tadi dibilangnya. Hmm. Iya. Terus gimana tuh Kak? Ngakalinnya gimana? Misalnya harus ada scene yang suasananya malam gitu kan benar-benar harus gelap nih gitu. Tapi di samping itu pencahayaannya juga harus bagus. Nah, itu tuh gimana dong waktu syuting? Kita nggak ada malam di situ karena nggak dibolehkan. Oh, oke. Kita nggak Jadi syuting. jadi menyesuaikan. Mm-mm. Iya. Ini Nah, banyak banyak kena teman-temanku juga nih. Hahaha, jadi apa? malu ditonton nih. Heeh. Aku tuh tidak pernah live loh. Ini demi kamu aja nih, cewek banget .id. Jadi aku live nih. Asik. Makasih loh, Kak. Tapi kan jadi pengalaman juga buat Kak Dimas. Nah, aku mau nanya nih, apa sih yang bikin film Notebook ini beda sama film-film yang sebelumnya udah Kak Dimas bintangin? Udah pernah Kak Dimas mainin gitu? Bedanya, pertama di sini aku jadi anak yang dibesarkan oleh orang tua yang berbeda keyakinan denganku. Mm-mm. Terus di sini aku juga memerankan karakter yang ada aksen-aksen Sumbanya gitu, yang itu menurut aku sulit juga gitu kan, karena nggak terbiasa sama aku juga gitu. Terus habis itu Hmm.
yang ngebedain lagi itu juga di sini film ini tuh ceritanya tuh kuat banget sebenarnya menurut aku. Ceritanya bagus banget. Cuman yang susahnya lagi tuh karena ceritanya kuat, akunya juga harus beradaptasi dengan orang sana, tapi ada juga beberapa tuntutan yang tidak bisa dilakukan seperti orang sana juga gitu. Kayak misalkan di sana mereka terbiasa dengan nyeker, tapi di sini karena ini kebutuhan kamera juga, jadi aku tetap harus memakai sendal yang kayak gitu-gitunya. Tapi seru Nah, banget, ceritanya bagus. ceritanya bagus ya. Tapi kalau kalau aku boleh nanya nih Kak, berarti value apa yang Kak Dimas dapat nih setelah membintangi film ini gitu? Yang oke gue baru dapat setelah membintangin film ini. Apa Kak? Yang pasti toleransi itu sangat penting dalam kehidupan. Dari cerita film ini pun juga dia mengajarkan bahwa sisi moralnya itu bahwa toleransi itu penting banget. Apapun ya, kita hidup itu penuh perbedaan gitu, dan perbedaan yang membuat hidup kita itu lebih indah, lebih berwarna gitu. Jadi kita harus menerima setiap perbedaan. Kalau Iya, tidak ada perbedaan, maka hidup kita akan monoton, basi, dan mungkin kita bunuh diri. flat-flat aja Ya, ya. gitu. Tapi karena perbedaan itu yang membuat hidup kita itu menjadi lebih indah, dan kita bisa Kayak belajar lebih dari berwarna. perbedaan itu. Wah, oke oke bagus banget juga nih pesannya. Jadi makin penasaran kan sama filmnya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya nih Kak, kenapa kita harus nonton film Notebook? Terus di mana kita bisa nontonnya? Sekalian jelasin aja kali Kak. Yang pasti kita bisa nonton di Disney Plus Hotstar, itu yang pasti tanggal 27. Nah, abis itu kenapa kita harus menonton film Notebook? Karena film ini menceritakan tentang kisah cinta dan juga keluarga dan juga persahabatan yang kuat. Film ini juga Hmm. memiliki pesan moral yang sangat kuat, dan juga tidak hanya Oh, itu, tapi oke. pandangan juga yang sangat indah gitu.